Bismillahirrahmanirrahim. La hayyata illa bil Islam, wala islama illa bil jihad, wala jihada illa bid da'wah, wala da'wata illa bil muqadimah, wa khairul muqadimah yakni bis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan, langit dan bumi, siang dan malam, serta aku dan kamu, dan yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutamanya nikmat iman, nikmat hidayah, serta nikmat sehat wal afiat. Dan tak lupa salawat bersertakan salam, mari kita haturkan dan junjungkan kepada seorang tokoh revolusioner, seorang direktur yang tidak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi, tak lain dan tak bukan, yakni Habibana wa Nabiyana, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari zaman Utsman bin Affan ke zaman para penonton yang cantik dan tampan rupawan. Alhamdulillah. Dan yang kelak di akhirat akan membawakan syafaat bagi kita semua. Berdirinya saya di sini bukan tidak adanya kursi. Berdirinya saya di sini bukan seperti patung Liberty yang berdiri tanpa arti, tetapi berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul meneladani akhlak Rasulullah dalam berbagai aspek kehidupan. Andaikan kita tahu bagaimana perjuangan Rasulullah dulu dalam mengubah peradaban jahiliyah menuju Islamiyah, tantangan, hinaan, ancaman, bahkan nyawa dipertaruhkan. Rasulullah penyabar, Rasulullah pemaaf, Rasulullah lemah lembut. Akan tetapi beliau juga seorang pemberani, pantang mundur maju tak gentar untuk mensyiarkan agama Islam dan mengibarkan bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, sekaligus menjadi uswatun hasanah bagi umat manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Rasulullah patut dijadikan teladan dalam berbagai aspek kehidupan. Tetapi lihatlah zaman sekarang, tipisnya iman dan terkikisnya keyakinan, bahkan hilangnya mahabbah kepada Rasulullah. Karena lebih cintanya seseorang terhadap artis-artis bergaya tren di masa kini. Hadirin, tren di masa kini, laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Yang nyatanya hal ini dilaknat oleh Allah dan malaikat-malaikat Allah.
demikian, akhlak siapa yang patut kita contoh? Akhlak siapa yang patut kita tiru? Kalau bukan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Hadirin, ada dua pesan dari Rasulullah ketika beliau dinabah oleh malaikat Israel. Usiyakum bis-shalah wa ma malakat aymanukum. Jagalah salatmu dan orang-orang lemah di sekitarmu. Lihatlah begitu cintanya Nabi Muhammad terhadap umatnya. Lalu bagaimana dengan kita? Padahal sholat sudah diringkas 5 waktu, tapi kita masih sholat sewaktu-waktu. Ini untuk minal zalimin. Hadirin, Rasulullah sangat sederhana, padahal beliau keturunan bangsa Quraisy yang kaya raya. Istri beliau Siti Khadijah adalah saudara kalian dengan harta melimpah. Lalu, kemanakah harta beliau? Kemanakah kekayaan Siti Khadijah? Semua dipergunakan untuk kepentingan Islam. Subhanallah. Oleh karena itu, mari kita teladani akhlak Rasulullah dalam berbagai aspek kehidupan. Jauhi peradaban jahiliyah yang menjadikan manusia tidak ubahnya seperti hayawanan natik atau hewan yang bisa berbicara. Na'udzubillah. Lakukanlah ajaran Rasulullah, ikutilah sunnah Rasulullah. Insya Allah barakah dan syafaat akan kita dapat. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Mohon ambil hikmah baiknya dan buang hikmah buruknya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Kesalahan datangnya dari setan, dan kita hanyalah sebagai korban. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wal afu minkum